Lagi-lagi, Raffi Ahmad mendulang prestasi mengejutkan. Bagaimana tidak, karena statusnya sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Tapi follower Raffi di sosmed sama sekali tak surut, malah bertambah secara fantastis. Sampai-sampai, pekan ini akun sosmed Raffi bersama Nagita Slavina dinobatkan menjadi akun dengan follower terbanyak nomor 1 di Indonesia. Karena sukses menjaring lebih dari 77 juta follower. Kesuksesan ini sontak saja mengulik sepak terjang Raffi yang meski jarang aktif di jagat keartisan, tapi meninggalkan deretan jejak cerita luar biasa. Mulai dari sosoknya yang dikenal sebagai miliarder sultan yang sering menolong teman, sampai sisi profesi barunya sebagai utusan khusus presiden yang memiliki banyak relasi miliuner seperti pengusaha Bali Ajik Krishna. Benarkah karena ini, Raffi jadi sukses menyalip artis manapun di Indonesia? Sebagai pemilik akun sosmed dengan follower paling banyak nomor 1 di Indonesia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, lagi-lagi pergerakan Raffi Ahmad bikin heboh mengundang kejutan. Kini di tahun 2026, Raffi kembali mengejutkan publik di jagat sosmed. Pasalnya, meski sudah semakin jarang aktif di jagat entertain, karena kesibukannya sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Tapi follower akun sosmed Raffi dan Nagita Slavina bukannya surut kehilangan pengikut. Yang ada, jumlah follower Raffi justru bertambah luar biasa, hingga mencapai 77 juta follower. Sebuah prestasi yang luar biasa, bahkan tak pernah dicapai oleh artis Indonesia lain. Tak heran jika kenaikan jumlah follower hingga 77 juta itu pun mengangkat Raffi ke posisi nomor 1 di Indonesia sebagai pemilik akun dengan follower terbanyak. Yang secara mengejutkan, justru ditanggapi Raffi Ahmad dengan ucap syukur, rasa terima kasih. Nomor 1 di Indonesia, Instagramnya bagaimana? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Oke. Selesai. Makasih ya. Jika banyak selebriti dan selebgram yang langsung memajang pamer dan merayakan pertambahan jumlah follower mereka yang banyak lewat sosmed, Raffi Ahmad justru lebih memilih jalan sunyi tanpa selebrasi. Yang ada, Raffi justru sedang berusaha keras membagi waktu sibuknya menjalankan peran sebagai kepala keluarga, artis, sekaligus tugas sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Tapi di tengah kesibukannya yang padat tersebut, Raffi bahkan masih menyempatkan diri untuk terbang dari Jakarta ke Pulau Dewata Bali untuk menghadiri pesta pernikahan sahabatnya Ajik Krishna. Sudah bersahabat lama. Alhamdulillah ini pernikahan putrinya. Mendoakan semoga berkah selalu. Ini kita orang yang baik, pasti setiap beliau bikin acara tamunya banyak. Sikap Raffi Ahmad yang meski sibuk tapi secara khusus meluangkan waktu untuk hadir di pesta pernikahan putri pengusaha kaya di Bali itu pun sontak menjulangkan tanya. Benarkah karena sifat Raffi yang loyal kepada teman ini menjadikan suami gigi tersebut sukses menyalip artis manapun di Indonesia sebagai pemilik akun sosmed dengan follower paling banyak nomor 1 di Indonesia? Yang jelas, sebagai salah satu pengusaha terkaya di Bali yang memiliki banyak relasi penting, hingga pernikahan sang putri bahkan dihadiri pejabat hingga mantan presiden, Ajik Krishna memahami betul betapa Raffi memiliki kesibukan yang luar biasa.
Raffi udah kayak saudara ya, udah kayak saudara keluarga atau apapun ya. Setiap ada acara apapun, hampir dipastikan Raffi selalu hadir. Selalu hadir. Ya, ini sampai sekarang nih setiap dia punya hajatan atau apapun, saya pastikan mungkin undang 10 kali sekali mungkin enggak hadir. 9 kalinya itu hadir. Raffi itu terkenal orangnya sangat humble. Artinya nggak pernah menolak siapapun yang dia undang, siapapun yang dia ngajak ketemu, dengan sesibuk apapun dia selalu terbuka, welcome kepada siapapun. Dia tidak pernah memilih teman, tidak harus pejabat, tidak harus orang, tidak harus artis. Itulah humble-nya Raffi. Raffi itu hebat. Kita belajar banyak dari Raffi. Ya, jadi itu bukti bahwa hubungan kita dengan teman-teman, dengan relasi itu sangat baik. Nah, kebetulan memang Ji itu nggak pernah memilih berteman. Artinya dengan siapapun. Nah, artinya bukti kalau kita punya hajatan itu banyak yang datang. Artinya kita bisa berteman gitu. Jadi hari ini yang datang ada Pak Kapolda, ada Bapak Jokowi, dan pastinya banyak artis yang hadir. Kurang lebih 30, dan ada beberapa yang sudah sampai. Tadi saya sudah ketemu sama Anji, sama Sleng, satu keluarga Sleng itu semua datang, dan Atta, Turik juga sudah datang. Saya berterima kasih, padahal saya hanya orang biasa-biasa saja, tetapi yang datang orang-orang hebat semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan, tamu, baik pejabat, baik teman-teman artis, anggota Dewan, DPD RI, dan DPR, Bupati, Wali Kota, dan para menteri. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon doanya semoga acara pernikahan anak kami berjalan lancar. Perasaan sebagai orang tua campur-campur, sedih iya, senang iya, ya karena kan anak biasa di rumah kita ngumpul bareng. Nah, sekarang diambil orang, jadi ya mau nggak mau ya namanya sebagai orang tua punya anak sudah besar ya, seyogyanya ya sudah harusnya menikah. Tapi saya yakin meskipun dia udah menikah, udah berumah tangga, saya yakin anak saya pasti akan sering tetap ke rumah gitu sih. Sebagai salah satu pengusaha besar di Bali, Ajik Krishna menggelar pesta pernikahan Gusti Ayu Diah Kandra Dewi Sang Putri dalam skala yang tak main-main. Pesta pernikahan Putri Ajik Krishna itu disebut-sebut jadi momen pesta terbesar di Bali karena digelar mewah lebih dari 3 hari, lengkap dengan rangkaian adat Bali. Hiasan apa namanya? Adat Bali. Jadi seperti raja dan ratu Bali. Tapi ini sudah modifikasi. Kalau yang asli yang kita kemarin pakai di upacara adat di tanggal 3 itu, atau memang ada pakem Balinya, ada aturannya. Kalau ini udah modifikasi. Menyesuaikan dengan zamannya. Beratnya berapa? Berapa gitu? Yang jelas berat ya, nggak tahu pastinya berapa, tapi lumayan. Lumayan berat. Beratnya ini udah hari ketiga kita pakai perhiasan adat Bali. Di sini undangan total 1.200, tamu-tamu yang hadir ada para pejabat juga, ada menteri dan DPR RI, DPD RI, termasuk juga Menteri Kesehatan hadir, dan ada Pak Menteri juga hadir, dan Pak Jokowi juga hadir. Ya karena ini kan nikahannya memang budaya adat Bali, tapi kalau betul-betul adat Balinya itu kemarin upacara adatnya. Kalau sekarang resepsinya, tapi konsepnya tetap budaya Bali. Bukan kali ini saja, Raffi Ahmad menghadiri acara yang digelar oleh pengusaha Ajik Krishna di Bali. Seperti apakah kedekatan Sultan Andara tersebut dengan Ajik Krishna yang merupakan pengusaha terkaya di Bali? Mengulik prestasi baru Raffi Ahmad yang sukses menyalip artis manapun di Indonesia sebagai artis dengan follower terbanyak nomor 1 di Indonesia. Tak lengkap rasanya jika tidak mengulik sepak terjang Raffi yang unik. Bagaimana tidak, kalau banyak selebgram lain yang berusaha keras untuk meraih kepopuleran dan mendongkrak jumlah follower dengan sensasi, Raffi Ahmad justru beda. Sultan Andara ini bahkan tak pernah berusaha apalagi mencari sensasi untuk menambah followernya di sosial media.
Yang ada, Raffi dengan kalem bekerja keras berusaha menjalankan tugas barunya sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, sehingga semakin jarang terlihat aktif di jagat hiburan. Bahkan ketika menghadiri acara kesenian yang digagas oleh pengusaha Bali Ajik Krishna, Raffi hadir tanpa menonjolkan sosoknya sebagai artis. Dan satu festival yang mau melibatkan banyak pihak, di sini juga bagus untuk para pekerja seni dan seni budaya diperlihatkan untuk pariwisata. Jadi Aji ini memperlihatkan Bali yang memang saya sendiri salut, saya sendiri selalu mendoakan Aji. Sudah kita berkawan bersahabat sudah lama. Jadi apa yang dilakukan Aji, aku yakin Aji sukses sekarang ini karena hatinya yang mulia. Kita berkawan. Cuma memang kesibukan kita kadang ya jauh mata dekat di hati. Tapi ya pasti kalau teman atau kawan mengundang sebisa mungkin aku pasti akan datang. Sejauh apapun melangkah ya pasti. Kalau memang kita bisa mengundang kita pasti. Ya sebenarnya tanggung jawabnya aja lebih banyak lagi, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Tapi terkadang juga aku bisa memposisikan diri di mana memang saya sedang menjadi utusan presiden, sedang menjalankan tugas negara, di mana masih juga sebagai ya entertainer, masih juga sebagai ayah, masih juga sebagai seorang suami. Jadi ya kita sama-sama aja sih. Jadi tergantung di mana kita. Misalnya kalau hari ini ya kebetulan karena Aji juga di sini membawa seni budaya, jadi aku juga bisa mensupport sebagai utusan presiden. Kebetulan kan di bagian pembinaan generasi muda dan pekerja seni, ini supaya generasi muda ini tahu untuk menjadi sosok seorang sukses seperti Aji, dan juga untuk para pekerja seni ini kita berkolaborasi, kita saling mendoakan, saling support satu sama lain, kita bisa sukses bersama. Karena saya selalu percaya dalam satu buah kesuksesan itu tidak ada orang yang sukses karena dirinya sendiri, pasti karena timnya, karena keluarganya, karena orang di sampingnya. Menyaksikan sikap Raffi yang humble datang ke acaranya tanpa embel-embel sebagai artis terkenal yang memiliki jutaan pengikut, Ajik Krishna pun menggulirkan pujian tulus untuk suami gigi tersebut. Pasalnya, sebagai salah satu pengusaha terkaya Bali yang memiliki relasi luas sampai di kalangan selebriti, Ajik tahu persis betapa Raffi memiliki kesibukan luar biasa. Raffi nanti itu sebagai utusan presiden, yang dulu memang sebelum jadi utusan presiden, Raffi udah teman saya dari muda, saya nggak ada salahnya mengundang beliau. Dan itu pun sebelum saya mengundang beliau 2 bulan lalu, saya sempat sempat ke rumahnya membahas tentang festival seni budaya, dan beliau menyambut itu baik. Nah kebetulan karena tugasnya beliau di utusan presiden itu adalah kreatif seni dan budaya, dan di utusan presiden dia tugasnya, kapasitasnya dia sebagai tim kreatif ekonomi dan UMKM. Nah nggak ada salahnya, tepat kan? Tepat memang bidangnya dia, dan kebetulan juga bidangnya Ji. Kalau bicara Raffi ya, kalau bicara ngundang ya, ngundang karena dulu saya pernah ngundang Raffi itu bayarnya cukup mahal. Tapi kali ini, karena ini kan kita mengangkat destinasi wisata seni dan budaya, saya yakin ini sebagai putusan pemerintah dan juga sebagai pertemanan, rasanya nggak ada hitung-hitungan itu. Nggak ada hitung-hitungan. Nggak ada hitung-hitungan. Karena ini kan demi Bali, untuk mengangkat pariwisata Bali, ekonomi di Bali, UMKM di Bali, saya yakin ini karena tugas pemerintah. Seyogianya Raffi bagaimana bisa datang ke Bali, membuka festival ini, dan tujuannya apa? Menghidupkan ekonomi dan pariwisata yang ada di Bali. Nah konsep acara ini betul-betul saya mengangkat seni dan budaya, seni dan budaya kearifan lokal Bali. Nah makanya konsep yang kita angkat ini sekarang adalah seni dan budaya dan kembali ke alam. Dan di situ kita akan kurang lebih peserta yang akan mengikuti festival ini kurang lebih 2.500. Ada 11 lomba. Lomba yang pertama adalah lomba penjor, yang kedua adalah lomba lelakut. Lomba lelakut itu adalah lomba yang di sawah itu kan ada patung-patung yang aneh-aneh, itu namanya lelakut. Terus ada lomba layang-layang, ada lomba peserta 500 main seruling di tengah sawah. Nah itu nanti yang seru itu, 500 peserta main seruling di tengah sawah, itu luar biasa. Itu pertama kali ada di Bali. Dan termasuk juga lomba penyor, lomba ogoh-ogoh mini. Lomba ogoh-ogoh mini terbanyak
di Festival Seni Budaya ini ada kurang lebih 400 peserta seluruh Bali. Itu nanti bisa lihat bagaimana ke konsep ogoh-ogoh ini. Dan ada juga lomba bonsai. Bonsai pesertanya kurang lebih ada 600 peserta. Nah kalau masalah biaya karena ini namanya juga selama 5 hari kan, 5 hari karena konsepnya itu kembali ke alam, semua itu bangunannya pakai bambu, itu membutuhkan biaya mungkin 5-6 miliar selama 5 hari. 5 sampai 6 miliar. 5-6 miliar Itu untuk tanpa sponsor. Saya harus bisa membuat sesuatu inovasi yang bisa mengangkat seni dan budaya kita biar nggak hilang, biar menjadi destinasi wisata. Kalau ini menjadi hidup, menjadi destinasi di Bali, otomatis kan ekonomi di Bali dan pariwisata di Bali makin berkembang. Artinya saya mengambilkan dana 6 miliar, tetapi manfaatnya untuk seluruh masyarakat dan Bali. ekonomi di Bali. Tidak hanya kepada pengusaha kaya, sosok Raffi Ahmad juga sering diumbar sederet selebriti, sering memberikan pertolongan secara diam-diam. Bukan tanpa alasan, jika meski tanpa usaha, apalagi sensasi untuk mendongkrak popularitas, tapi akun sosmed Raffi Ahmad mampu melejit hits, meraup followers luar biasa hingga 77 juta. Pasalnya, sudah lama Raffi jadi bahan perbincangan heboh di ranah sosmed karena sederet selebriti yang mengumbar cerita mengejutkan tentang Raffi. Salah satunya komedian Bedu yang merasakan langsung betapa Raffi tak pernah pandang bulu, apalagi menakar jumlah uang untuk menolong sesama rekan selebriti. Buktinya, Bedu yang sempat mengalami kesulitan ekonomi sampai menawarkan diri rela menjadi sopir Raffi, bahkan langsung mendapat pertolongan dari Raffi. Saya tahu Raffi Ahmad orang yang baik kan, pasti kan. Memang juga saya juga memang lagi ada pengen ada bisnis sama dia gitu kan. Kemarin memang Raffi Ahmad emang orang baik lah, wajar kalau dia sukses karena dia selalu membantu orang kan saat-saat lagi susah. Nah kemarin sempet tuh di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi nggak kepegang uang segala macem. Itu pompa air meledak keluar. Nah, aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta nanti gue ganti nih. Istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu, langsung nomor dia cepet sekali, langsung ditransfer. Alhamdulillah, makasih Vi, gue jadi bisa mandi, jadi bisa sholat nih. Apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih. Kalau niatnya kita memang membantu, ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya, ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang gitu, nggak jadi masalah. Sudah bukan rahasia umum lagi jika Raffi Ahmad seringkali royal kepada teman-temannya sesama artis. Salah satunya artis Empok Atiq yang sempat jatuh karena sepi job, tapi diam-diam langsung mendapat transferan suntikan bantuan dana dari Raffi Ahmad. Kalau sama Raffi Ahmad sih setiap ketemu nggak pakai diminta juga pasti ditransferin, asal Empok ketemu dia, mah udah ditransfer buat jajan. Transfernya kan nggak sedikit, tahu sendiri Raffi Ahmad. Berapa Pak? Ya paling sedikit 5 juta lah. Setiap ketemu Raffi nggak tahu kenapa ya, Raffi tuh sayang banget sama Empok gitu. Jadi setiap ketemu dia lihat Empok karena dia udah punya nomor rekeningnya gitu. Misal ketemu bilang udah ditransfer. Itu udah lama kok maksudnya? Udah lama. Dari berapa tahun? Udah lama. Lama banget itu. Pokoknya kalau ketemu dia nggak inget berapa tahunnya, pokoknya udah lama banget. Wah udah ditransfer kayak gitu. Nggak tahu. Nggak sempat nanya nggak? Iya, tapi kenapa sih selalu transferin? Emang nggak boleh kalau saya sayang sama mama gitu. Oh gitu. Kayak mas gila kan? Iya gitu. Bukan itu aja lah, banyak lah artis-artis, nggak usah disebutin satu persatu, asal ketemu pasti udah diminta pasti ngasih. Banyak lah, kalau disebutin banyak banget. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.